Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan sharing tentang stretch atau baret teman-teman. Kalau misalnya mobil dalam keadaan mulus tentu saja enak dilihat. Namun kemarin ini saya mendapatkan salah satu baret di sini. Setelah perjalanan kemarin touring-touring ke Sumbar yang mungkin terkena baretan dahan-dahan di pinggir jalan. Secara visual baret sebenarnya banyak jenisnya teman-teman. Ini adalah baret yang ke dalam, artinya ada goresan. Sedangkan di mobil saya yang lain ini ada baretan, tetapi ini adalah tambahan dari lawan kendaraan kemarin. Sebelum kita beresin, mari kita pahamin dulu baret itu seperti apa teman-teman. Kalaulah garis ini adalah base plat metalnya, bahan dasarnya. Kalau untuk di kendaraan-kendaraan yang modern, kendaraan-kendaraan sekarang, cat ataupun coating itu berlapis-lapis teman-teman. Jadi lapisan pertama adalah untuk primernya, cat primer biasanya disebut untuk menghindarin karat-karat. Ini adalah jadi lapisan pertama setelah benda kerjanya atau plat besi mobilnya. Lalu setelah di coating dengan primer, biasanya ditambahkan lagi lapisan kedua, yaitu lapisan surfacer. Dia fungsinya ini adalah untuk merapikan atau mencegah defect apabila di lapisan pertama terdapat defect teman-teman. Ya, ini adalah lapisan persiapan sebelum lapisan atau cat utamanya yang biasa disebut adalah base-nya. Ini adalah cat, misalnya mobil saya hitam, maka ini akan diwarnain warna hitam. Inilah lapisan base-nya, lapisan utamanya atau cat pewarna yang dibutuhkannya. Ini lapisan base coat ataupun lapisan warna ini biasanya juga dilakukannya juga berlapis-lapis teman-teman. Setelah dilakukan pengecatan base coatnya atau warna cat mobil, barulah dilapisin oleh finishingnya, yaitu varnish biasa disebut atau clear. Ini banyak jenis, banyak sebutannya teman-teman, tapi yang penting teman-teman memahami bahwa cat mobil kita sebenarnya adalah berlapis-lapis. Varnish ini pun juga macam-macam, dan untuk teman-teman ketahui biasanya warna mobil yang silver varnishnya lebih tipis dibandingkan warna mobil yang lain. Jadi ini ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. 4 lapisan cat yang tidak kita lihat secara berlapis-lapis tapi sudah teraplikasi di kendaraan teman-teman. Jadi bagaimana kalau misalnya ada baret? Nah, pengertian baret inilah yang perlu kita pelajarin bareng-bareng teman-teman. Seperti pada awal video tadi bahwa macam-macam baret ya teman-teman. Yang sering terjadi adalah misalnya kalau kita bersentuhan, bersenggolan, maka akan ada lapisan cat yang ada nempel di kendaraan kita. Biasanya sewarna dengan mobil ataupun motor yang menggeser kendaraan kita. Cara menghilangkannya mudah. Kalau ada kasus seperti itu, ya kita memang harus mengikis saja lapisan tersebut. Jadi tanpa mengikis lapisan cat mobil kita, tapi kita hanya mengikis lapisan cat yang menempel di mobil kita. Ya, jenis-jenis kompon ataupun banyak yang beredar di pasaran, biasanya cara kerjanya adalah seperti demikian. Dia mengikis sebagian lapisan. Dan pastikan teman-teman bahwa lapisan coat clear kita atau pernis kendaraan kita juga tidak termakan banyak oleh aktivitas tersebut. Lalu baret berikutnya, kita lihat jenis baret berikutnya, misalnya tergores. Gores benda tajam, misalnya duri atau bahkan mungkin ekstrimnya paku. Jadi akan ada bagian yang rusak seperti ini teman-teman. Jadi kalau sampai base coatnya atau warna dasarnya tergores, bahkan mungkin sampai terlihat abu-abu karena menyentuh di bagian primernya,
ini tidak bisa langsung diperbaikin teman-teman. Jadi ini harus disisip terlebih dahulu, harus diisi. Biasanya ini yang jenis-jenis spidol repair itu adalah mengisi kerusakannya. Mungkin kalau kecil masih bisa tertutupin demikian, tapi kalau misalnya besar ya memang harus di coating ulang teman-teman. Karena coatingnya selain base juga nanti harus dipernis lagi. Kita bisa mengabaikan untuk lapisan 1-2-nya, tapi lapisan 3-4-nya harus dilakukan ulang. Biasanya kalau kejadian sampai accident ini memang harus dilakukan pengecatan ulang. Lalu bagaimana dengan jenis goresan di mobil saya? Ini masih straight, masih swirl, banyak sebutannya. Hanya goresan dikit pada bagian clearnya saja. Dia tidak sampai menyentuh base plate-nya. Ini hanya bagian clearnya saja teman-teman. Jadi tidak perlu panik. Ini salah satunya saya menggunakan produk Zerone Japan, yaitu stretch remover atau penghilang stretch, penghilang gores. Tapi ya goresannya masih dalam tahap kecil saja. Ini bentuknya ya seperti kompon. Seperti ini, bau-baunya mirip juga kompon putih. Ini saya aplikasikan seperti ini aja teman-teman. Biasanya untuk mengaplikasikan jenis-jenis kompon seperti ini adalah berputar ya teman-teman. Jadi jangan digosok garis-garis, tapi gosoknya adalah berputar-putar. Dan untuk mengaplikasikan ini saya menggunakan microfiber bawaan dari Zerone, tapi ini teksturnya agak keras teman-teman, microfibernya. Saya lihat ini ya jadi malah fogging, jadi foggy, agak berkabut catnya. Ini kalau diaplikasikan seperti ini saja, baretnya hilang, tetapi catnya sekitar pengerjaan ini agak-agak foggy teman-teman. Nih agak putih-putih seperti ini. Ya, ini teman-teman harus membuang, harus melepaskan. Ini saya menggunakan kain basah, microfiber lebih halus, dan ini saya lembabkan, saya basahin agar bekas-bekas cuttingnya atau abrasifnya itu hilang teman-teman. Ya, di sini saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa kain lap yang digunakan itu sangat penting teman-teman. Ini saya menggunakan finishing kain lap yang microfiber juga, tapi jenisnya adalah jenis yang lebih halus teman-teman. Ini jauh lebih halus dibandingkan dengan yang merah yang bawaan dari Zerone ini. Ini teman-teman bisa merasakan kasar halusnya. Ya, ini mungkin akan efektif yang kasar ini kalau kita aplikasikan di baretnya yang parah. Tapi kalau baretnya cuman baret tipis-tipis, saya sangat menyarankan teman-teman aplikasikanlah dengan menggunakan kain lap yang microfiber halus. Ya, ini teman-teman kita lihat kalau yang jenis ini ada cat kendaraan lain yang malah nempel di sini gara-gara kemarin dipepet teman-teman. Saya menggunakan Zerone Japan juga, masih bawaannya stretch remover. Sebenarnya ya efektif. Ini adalah alat pembersih stretch yang efektif sebenarnya. Hanya saja notnya adalah cara mengaplikasikannya teman-teman. Karena sifatnya adalah abrasif, jadi gunakanlah penekanan atau alat atau kain lap untuk menekannya juga yang lebih lembut tergantung dengan goresannya. Dan kalaupun sudah diaplikasikan seperti ini, ada sedikit foggy ataupun kusam, ini saya lap ulang, saya buang kusamnya dengan lap microfiber juga, tapi ini saya lembabkan dan barulah saya finishing dengan kain lap microfiber yang lembut seperti ini teman-teman. Ya, harus 3 kain lap untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Jadi inilah hasilnya kalau kita menghilangkan stretch
dan sekaligus review dari Zeroonic Japan. Itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoaji untuk informasi-informasi menarik lainnya.